Pembahasan buku paket matematika kelas 9 SMP atau MTS tahun edisi revisi 2018. Baik, di sini kita buka bukunya. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Sekarang kita masuk di latihan 2.2 grafik fungsi kuadrat. Baik, di sini kita sudah sampai di halaman 92 latihan 2.2 grafik fungsi kuadrat. Pertama-tama di sini akan kita bahas mulai dari nomor 1. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Baik, di sini untuk soal nomor 1 di sini ada A, B, C dan D. Di sini kita akan menggambar untuk grafik dari fungsi A sampai D. Pertama-tama di sini kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Jadi selain A di sini akan kita hapus. Baik, di sini bisa diperhatikan jadi Y sama dengan setengah X kuadrat. Di sini untuk menjawab soal nomor 1 di sini kita bisa memakai cara dengan menggunakan tabel. Kurang lebih tabelnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada X dan di sini ada Y. Semisal di sini kita mulai dari negatif 6. Jadi negatif 6 kuadrat, untuk X kita ganti dengan negatif 6. Negatif 6 kuadrat di sini sama dengan 36. Kemudian 36 dikalikan setengah, hasilnya adalah 18. Sehingga di sini Y sama dengan 18. Untuk X-nya negatif 6, untuk Y-nya 18. Atau di sini kita coba untuk negatif 2. Jadi negatif 2, X-nya kita ganti dengan negatif 2. Negatif 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. 4 dikalikan setengah, hasilnya adalah 2. Sehingga di sini Y sama dengan 2. Sehingga di sini X-nya tadi kita masukkan negatif 2, ketemunya Y sama dengan 2. Atau di sini X-nya kita coba kita ganti dengan 0. Jadi 0 kuadrat sama dengan 0. 0 dikalikan setengah sama dengan 0. Sehingga di sini Y sama dengan 0. Maka di sini untuk X-nya 0 dan Y-nya 0. Begitu juga dan seterusnya. Semisal di sini kita coba 4. 4 kuadrat sama dengan 16. 16 dikali setengah sama dengan 8. Sehingga di sini Y sama dengan 8. Baik, di sini bisa teman-teman coba untuk beberapa bilangan. Di sini saya memilih negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6. Kenapa kita memilih ini? Karena di sini lebih mudah untuk membuat titik-titiknya, sehingga di sini tidak ada yang bilangan pecahan. Semuanya di sini tidak memakai bilangan pecahan. Baik, untuk grafiknya di sini bisa kita gambar untuk koordinat kartesius. Jadi di sini negatif 6, 18. X-nya negatif 6, Y-nya 18. Di sini untuk pertemuannya kita beri titik merah. Kemudian negatif 4, 8. Di sini negatif 4, di sini 8. Kita beri titik merah. Negatif 2 dan 2. Negatif 2, 2. Di sini titik merah. 0 dan 0. Di sini 0 dan 0. Kemudian 2 dan 2. 2. X-nya dan Y-nya juga 2. X-nya 4, Y-nya 8. X4, kemudian Y-nya 8. Dan X-nya 6, Y-nya 18. X6, Y 18. Sehingga di sini untuk grafiknya tinggal di sini titik-titiknya kita hubungkan dengan suatu garis. Maka di sini grafik fungsi kuadratnya terbentuk seperti ini. Baik, ini untuk soal yang A. Sekarang kita kembali lagi ke soal yang utuh. Jadi di sini ada soal yang B. Kita mulai dari yang B. Di sini untuk selain B akan kita hapus. Baik, di sini sudah kita hapus. Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Baik, untuk langkahnya sama dengan soal yang nomor 1A tadi. Jadi di sini kita buat tabel. Di sini kita juga memilih angka yang sama karena di sini angkanya sudah kita cari. Di sini angkanya lebih mudah karena di sini tidak ada yang menghasilkan bilangan pecahan. Contohnya di sini negatif 6 kuadrat, hasilnya adalah 36. 36 dikalikan 1/4, hasilnya 9. Kemudian semisal di sini X-nya kita ganti dengan 0.
0 kuadrat di sini tetap 0, dikalikan 1/4 tetap 0, sehingga Y sama dengan 0. Atau di sini X-nya kita ganti dengan 4. 4 kuadrat sama dengan 16. 16 dikalikan 1/4 sama dengan tetap 4. Maka di sini Y sama dengan 4. Begitu juga yang lainnya, bisa juga dengan 6, 2, negatif 2. Semisal di sini kita coba negatif 2. Negatif 2 kuadrat, negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya 4. 4 dikali 1/4 hasilnya adalah 1. Sehingga Y sama dengan 1. Di sini bisa dilihat X-nya negatif 2, Y-nya 1. Sehingga di sini kita langsungkan, kita buat untuk grafiknya. Di sini kita sudah ada koordinat kartesius. Di sini negatif 6 dengan 9, X-nya negatif 6, Y-nya di sini 9, di sini kita beri titik merah. Kemudian juga ada negatif 4 dan 4, di sini X-nya negatif 4. Kemudian untuk Y-nya di sini 4, di sini kita beri titik merah. Kemudian negatif 2 dan 1, di sini negatif 2, di sini 1, di sini kita beri titik merah. Kemudian 0 dan 0, di sini 0 dan 0. Kemudian 2, 1, di sini X-nya 2, Y-nya 1, di sini kita beri titik merah. Kemudian 4 dan 4, di sini X-nya 4, kemudian Y-nya pun juga 4, di sini kita beri titik merah. Dan di sini X-nya 6, Y-nya 9, X-nya 6, Y-nya 9, di sini kita beri titik merah. Maka di sini untuk grafiknya tinggal kita hubungkan dari titik-titik ini dengan suatu garis. Maka di sini sudah terbentuk grafik Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Baik, untuk soal yang B di sini sudah kita selesaikan. Sekarang kita akan kembali ke soal yang utuh. Jadi di sini bisa dilihat karena yang A sudah, B sudah, sekarang kita masuk ke yang C. Di sini bisa diperhatikan Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat. Baik, jadi di sini selain yang C akan kita hapus. Di sini kita fokus ke yang C, Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat. Di sini untuk menjawab soal C kita juga menggunakan cara yang sama dengan soal yang A dan B. Di sini kita membuat tabel. Jadi di sini kita tinggal memisalkan untuk X kita ganti dengan negatif 6. Di sini bisa dilihat negatif 6 kuadrat, di sini 36. 36 dikalikan setengah, di sini 18. Kemudian di sini membawa negatif, sehingga di sini negatif 18. Baik, di sini kurang lebih sebenarnya sama dengan soal yang A. Jadi di sini bisa dilihat, semisal di sini negatif 2, negatif 2 kuadrat hasilnya 4, 4 dikalikan setengah hasilnya 2, di sini membawa negatif, sehingga di sini negatif 2. Kemudian juga di sini 4, 4 kuadrat di sini 16, 16 dikalikan setengah, di sini hasilnya 8, 8 membawa negatif, di sini negatif 8. Dan seterusnya di sini bisa teman-teman coba. Konsepnya sama dengan soal yang A dan B tadi, kita membuat tabel. Kemudian di sini kita buat untuk koordinat kartesiusnya. Jadi untuk X negatif 6, di sini Y-nya negatif 18. Di sini X-nya negatif 6 dan Y-nya negatif 18. Di sini kita beri titik untuk pertemuannya. Kemudian negatif 4 dan negatif 8. X-nya negatif 4, Y-nya negatif 8. Di sini kita beri titik. Negatif 2, negatif 2. Di sini kita beri titik. Negatif 2, negatif 2. Titiknya berada di sebelah sini. Kemudian X-nya 0, Y-nya 0. Titiknya berada di sebelah sini. Kemudian X-nya 2 dan Y-nya negatif 2. Titiknya berada di sebelah sini. Kemudian juga X-nya 4 dan Y-nya negatif 8. X-nya 4, Y-nya negatif 8, titiknya berada di sebelah sini. Kemudian X-nya 6, Y-nya negatif 18. X-nya 6, Y-nya negatif 18, titiknya berada di sebelah sini. Kemudian dari titik-titik ini akan kita beri garis, sehingga di sini garis ini adalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat. Kemudian untuk yang berikutnya kita kembali dulu ke soal. Jadi di sini kita mulai dari yang D. Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat. Baik, jadi di sini apabila diamati,
Untuk soal C dan D di sini ternyata sama-sama negatif setengah X kuadrat. Namun di sini untuk yang A dan B di sini setengah dan seperempat. Jadi mungkin untuk yang D di sini yang dimaksudkan adalah negatif 1/4 X kuadrat. Sehingga di sini untuk yang D kita asumsikan ini adalah Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat. Sehingga di sini ABC akan kita hapus terlebih dahulu. Jadi untuk yang D di sini akan kita ganti dengan negatif 1/4 X kuadrat. Baik, untuk caranya di sini sama. Pertama-tama kita buat tabel terlebih dahulu. Jadi di sini untuk X, apabila di sini X diganti dengan negatif 6, maka di sini negatif 6 kuadrat hasilnya adalah 36. 36 dikalikan 1/4 hasilnya 9, kemudian di sini membawa negatif. Sehingga di sini negatif 9. Atau semisal di sini X ini adalah 2 kuadrat, di sini ada 4 dikalikan 1/4 hasilnya adalah 1 membawa negatif, di sini negatif 1, sehingga untuk Y-nya di sini negatif 1. Atau semisal di sini X-nya negatif 4 kuadrat, jadi negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya adalah 16 dikalikan 1/4 hasilnya 4, kemudian di sini dikalikan negatif, maka hasilnya pun juga negatif 4, sehingga untuk Y sama dengan negatif 4. Dan seterusnya di sini bisa teman-teman coba untuk tabelnya. Atau untuk angkanya di sini tidak harus sama. Apabila teman-teman ingin mengganti X dengan angka yang lain, di sini bisa dicoba. Kemudian di sini kita lanjutkan untuk grafiknya. Di sini kita gambar untuk koordinat kartesiusnya. Jadi X-nya negatif 6, di sini Y-nya negatif 9. X-nya negatif 6, Y-nya negatif 9. Maka pertemuannya antara negatif 6 dan negatif 9 berada di sebelah sini. Kemudian apabila X-nya negatif 4, maka di sini Y-nya negatif 4. Sehingga di sini X-nya negatif 4, Y-nya di sini juga negatif 4, sehingga di sini untuk titiknya berada di negatif 4 dan negatif 4. Kemudian apabila X-nya negatif 2, maka di sini Y-nya adalah negatif 1, sehingga di sini pertemuannya dari negatif 2 dan negatif 1 berada di sebelah sini. Kemudian di sini X-nya 0, Y-nya 0, di sini kita beri titik merah. X-nya 2, Y-nya negatif 1, 2, di sini negatif 1, di sini kita beri titik merah. X-nya 4, Y-nya negatif 4, di sini X-nya 4, Y-nya negatif 4, pertemuannya berada di sini, kita beri titik merah. Dan X-nya 6, Y-nya negatif 9, sehingga pertemuannya berada di sini, kita beri titik merah. Maka untuk grafik fungsi Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat adalah kita hubungkan titik-titik ini dengan suatu garis. Sehingga di sini untuk grafiknya sudah kita jawab. Maka di sini untuk soal nomor 1 dari A sampai D sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 2. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Dari soal 1, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai grafik Y sama dengan AX kuadrat dengan A mutlak kurang dari 1 dan A tidak sama dengan 0. Baik, jadi di sini Y sama dengan AX kuadrat, di sini kita tulis terlebih dahulu. Jadi untuk soal yang nomor 1 tadi, sebenarnya di sini adalah rumus atau di sini adalah formula dari Y sama dengan AX kuadrat. Di sini dengan A kurang dari 1, artinya di sini A kurang dari 1 dan A tidak sama dengan 0. Nah baik, pertama-tama di sini untuk yang A, kita ingat-ingat lagi tadi Y sama dengan setengah X kuadrat. Maka di sini untuk A-nya ini adalah setengah. Dan di sini untuk A dimutlakan, maka di sini A-nya tetap setengah. Kemudian untuk yang B, Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Di sini untuk A sama dengan 1/4. Kemudian 1/4 ini dimutlakan, maka hasilnya pun tetap 1/4. Kemudian untuk yang C, Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat. Di sini untuk A-nya adalah negatif 1/2. Sehingga di sini apabila dimutlakkan,
dari negatif di sini menjadi positif. Kemudian untuk yang D, Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat. Di sini untuk A-nya adalah negatif 1/4, maka di sini apabila dimutlakkan hasilnya adalah 1/4. Di sini yang ditanyakan adalah apa yang dapat kamu simpulkan mengenai grafik Y sama dengan AX kuadrat. Baik, untuk kesimpulannya di sini akan kita jawab. Pertama-tama di sini kita sajikan dulu. Jadi di sini teman-teman sudah bisa melihat ini adalah untuk yang A, ini untuk yang B, ini untuk yang C, dan ini untuk yang D. Nah, baik, ini adalah pekerjaan kita yang tadi. Di sini untuk A, Y sama dengan setengah X kuadrat dengan C, Y sama dengan negatif setengah X kuadrat. Di sini tadi untuk setengah dan negatif setengah sama-sama kita mutlakkan sehingga tadi jawabannya adalah setengah. Sebenarnya di sini grafiknya adalah sama, hanya berbeda posisi. Perbedaannya adalah untuk yang positif atau untuk yang A lebih besar daripada 0, di sini grafiknya terbuka ke atas. Jadi di sini bisa dilihat untuk grafiknya di sini terbuka ke atas. Namun di sini untuk A kurang dari 0, di sini bisa dilihat setengah X kuadrat. Di sini ada negatifnya, maka di sini negatif setengah ini kurang dari 0, maka di sini untuk grafiknya terbuka ke bawah, sehingga di sini bisa dilihat di sini terbuka ke bawah. Sama dengan yang B dan D. Jadi di sini untuk Y sama dengan 1/4 X kuadrat dan Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat. Di sini sebenarnya grafiknya sama, hanya berbeda di sini untuk yang positif, untuk yang B 1/4, artinya di sini untuk yang A lebih besar daripada 0, di sini terbuka ke atas. Di sini bisa dilihat terbuka ke atas. Dan untuk A kurang dari 0, di sini A-nya adalah negatif 1/4, maka di sini grafiknya terbuka ke bawah. Sebenarnya di sini untuk grafiknya di sini memiliki bentuk yang sama, hanya berbeda posisinya. Baik, ini untuk kesimpulan yang pertama. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, di sini kita memiliki kesimpulan semakin A menjauhi 0 dan mendekati 1 atau negatif 1, grafik semakin lancip. Kemudian yang kedua, semakin A mendekati 0 atau menjauhi 1 atau negatif 1, grafik semakin tumpul. Baik, untuk yang pertama di sini bisa diperhatikan semakin A menjauhi 0 dan mendekati 1 atau negatif 1. Di sini ada setengah dan negatif setengah. Jadi setengah dan negatif setengah ini mendekati 1 dan negatif 1. Kemudian di sini ada 1/4 dan negatif 1/4. Jadi untuk negatif 1/4 dan 1/4 di sini adalah mendekati 0 dan menjauhi 1 atau negatif 1, sehingga di sini tumpul. Artinya di sini untuk grafiknya di sini semakin dekat dengan 1 atau negatif 1, di sini grafiknya lancip. Kemudian semakin menjauhi 1 atau negatif 1, di sini grafiknya tumpul. Atau semakin menjauhi 0, grafiknya semakin lancip. Dan semakin mendekati 0, di sini grafiknya akan tumpul. Sehingga di sini untuk soal yang nomor 2 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 3. Di sini bisa diperhatikan. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Baik, di sini untuk soal nomor 3 di sini sudah ada A, B, C dan D. Pertama-tama di sini akan kita mulai dari soal nomor A. Di sini untuk yang B, C, dan D akan kita hilangkan. Jadi di sini kita bisa fokus di soal yang A. Y sama dengan X kuadrat positif 3X positif 2. Baik, untuk yang pertama di sini akan kita tulis terlebih dahulu untuk soalnya. X kuadrat positif 3X positif 2. Kemudian untuk yang pertama X sama dengan 0. Maka di sini 0 kuadrat positif 3 dikalikan 0 positif 2. Maka di sini Y sama dengan 2. Artinya di sini memotong sumbu Y di titik 2. Kemudian di sini apabila Y sama dengan 0, maka di sini untuk yang Y 0 maka X kuadrat positif 3X positif 2 sama dengan 0.
Jadi dari x kuadrat positif 3x positif 2 di sini dapat kita faktorkan. Jadi apabila di sini kita faktorkan, hasil pemfaktorannya adalah x positif 2 dikalikan x positif 1 dalam kurung. Di sini apabila teman-teman kalikan x dikali x, di sini x kuadrat, x dikali 1 di sini 1x, 2 dikali x di sini 2x, tadi sudah ada 1x kemudian 2x, maka hasilnya adalah 3x, di sini sesuai, dan 2 dikalikan 1 di sini 2. Untuk pemfaktorannya di sini saya rasa teman-teman sudah bisa. Ini sudah diajarkan di materi-materi sebelumnya. Maka di sini untuk yang pertama x positif 2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 2. Kemudian untuk yang kedua, x positif 1 sama dengan 0, maka di sini x sama dengan negatif 1. Sehingga di sini memotong di sumbu x tepat di negatif 1 dan negatif 2. Kemudian setelah memotong sumbu y dan sumbu x, di sini kita juga bisa mencari untuk titik puncak. Jadi untuk titik puncak rumusnya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini negatif b per 2a untuk yang x, untuk yang y di sini negatif b kuadrat negatif 4ac. Ini b kuadrat negatif 4ac adalah rumus untuk diskriminan, dan kemudian di sini per 4a. Untuk yang b ini adalah variabel di depan x, sehingga di sini negatif, di sini 3 per 2 dikalikan 1. Di sini untuk a adalah variabel di depan x kuadrat. Kemudian b kuadrat di sini tadi sama 3 kuadrat negatif 4. Kemudian untuk a di sini 1, dan untuk c di sini adalah angka yang terakhir yang saya tunjuk ini, sehingga di sini 2. Kemudian di sini per 4a, di sini 4 dikalikan 1. Sehingga di sini sama dengan negatif 3 per 2 dikali 1, di sini negatif 3 per 2, dan yang kemudian di sini 3 kuadrat 9 dikurangi 4 dikali 1 dikali 2, 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Kemudian untuk penyebutnya 4 dikali 1 di sini tetap 4. Sehingga di sini untuk 3 yang a kita sudah menemukan perpotongan di sumbu y dan sumbu x. Kemudian titik puncaknya juga sudah kita temukan. Kemudian untuk grafiknya di sini untuk pekerjaan kita akan kita perkecil. Jadi untuk grafiknya di sini kita mulai dengan membuat tabel. Ini untuk tabel lengkapnya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini untuk yang x di sini kita menggunakan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 dan 1. Sehingga di sini untuk y menghasilkan 6, 2, 0, 0, 2, 0. Contohnya di sini bisa dilihat y sama dengan x kuadrat positif 3x positif 2. Semisal di sini x kita ganti dengan 1. Maka di sini 1 kuadrat tetap 1. 3 dikali 1 tetap 3, kemudian positif 2. Maka 1 positif 3 positif 2 hasilnya adalah 6. Begitu juga apabila kita masukkan, semisal di sini negatif 3, maka negatif 3 kuadrat positif 3 dikalikan negatif 3 positif 2. Di sini negatif 3 kuadrat 9, 3 dikali negatif 3 di sini negatif 9. Sehingga 9 negatif 9 hasilnya 0, kemudian positif 2 di sini tetap positif 2. Maka dari sini untuk grafiknya di sini bisa teman-teman coba. Namun di sini saya memilih ini angka-angka ini karena apabila dimasukkan ke dalam fungsi kuadrat di sini menghasilkan angka-angka yang di sini bisa teman-teman lihat. Maka di sini untuk pembuatan grafiknya adalah seperti ini. Jadi x-nya negatif 4, y-nya 6, x negatif 4, y-nya 6, pertemuan antara negatif 4 dan 6 berada di titik sebelah sini. Kemudian juga negatif 3 dan 2, negatif 3, kemudian di sini ada 2, pertemuannya berada di titik sebelah sini. Kemudian juga negatif 2 dan 0, x-nya negatif 2, y-nya 0, sehingga tetap di sini. Kemudian x-nya negatif 1, y-nya 0, x-nya negatif 1 dan y-nya 0 berada di sebelah sini.
Kemudian X-nya 0 dan Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2 berada di sebelah sini. Dan X-nya 1, Y-nya 6. X1, Y6. Sehingga titiknya berada di sebelah sini. Sehingga untuk titik-titik ini apabila kita hubungkan, di sini akan membentuk grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat positif 3X positif 2. Untuk soal yang 3A di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan kembali ke soal yang utuh. Jadi di sini ada A, B, C dan D. Maka yang berikutnya kita akan membahas untuk yang B. Di sini bisa diperhatikan Y sama dengan X kuadrat negatif 3X positif 2. Baik, untuk soalnya akan kita tulis di sebelah sini. Jadi Y sama dengan X kuadrat negatif 3X positif 2. Pertama-tama di sini kita misalkan X sama dengan 0, sehingga di sini 0 kuadrat negatif 3X positif 2, maka hasilnya Y sama dengan 2, karena di sini 0 kuadrat sama dengan 0, negatif 3X dikalikan untuk X di sini kita ganti dengan 0, sehingga negatif 3 dikali 0 di sini juga tetap 0. Sehingga di sini untuk Y-nya 2 kita tulis di sini. Artinya untuk Y2 di sini adalah memotong sumbu Y di titik 2. Kemudian untuk Y sama dengan 0 di sini sama dengan 0 sama dengan X kuadrat negatif 3X positif 2. Untuk X kuadrat negatif 3X positif 2 di sini akan kita faktorkan. Sehingga di sini menjadi X negatif 2 dan X negatif 1. Untuk pemfaktorannya di sini seperti biasa. Di sini apabila dikalikan hasilnya untuk X dikali X, X kuadrat. X dikali negatif 1, negatif 1X. Negatif 2 dikalikan X, negatif 2X. Jadi tadi sudah ada negatif 1. Kemudian negatif 2, sehingga di sini negatif 3X. Kemudian negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah 2. Maka untuk yang pertama di sini X negatif 2 sama dengan 0. Maka untuk X sama dengan 2 dan X negatif 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Sehingga di sini memotong di sumbu X 1 dan 2. Ini untuk perpotongan di sumbu Y dan di sumbu X. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada titik puncak. Jadi untuk titik puncak rumusnya adalah negatif B per 2A, negatif di sini diskriminan atau B kuadrat negatif 4AC per 4A. Sehingga di sini untuk B kita ganti dengan negatif 3, 2A kita ganti dengan 2 dikalikan 1. Kemudian di sini B kuadrat negatif 3 kuadrat negatif 4, A di sini 1 dan C di sini 2. Kemudian per 4A di sini per 4 dikalikan 1. Sehingga di sini negatif dikali negatif hasilnya positif 3 per 2, di sini negatif 3 kuadrat hasilnya 9, 9 negatif 4 dikali 1 dikali 2 hasilnya 8, sehingga 9 negatif 8 hasilnya adalah 1. Kemudian untuk penyebutnya di sini 4. Baik, jadi ini untuk perpotongan di sumbu Y dan di sumbu X-nya. Dan ini untuk titik puncaknya. Ini akan kita perkecil. Kemudian di sini akan kita buat untuk tabelnya. Jadi di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini sudah ada X negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dan untuk Y-nya di sini 6, 2, 0, 0, 2, 6. Jadi apabila teman-teman amati, di sini saya memilih angka yang sama untuk hasil Y-nya. Di sini untuk hasil Y-nya sama dengan hasil di soal 3A. Jadi di situ ada 6, 2, 0, 0, 2, 6. Kalau teman-teman masih ingat, atau di situ bisa teman-teman buka lagi untuk videonya yang bagian 3A. Di sini Y-nya sama. Yang berbeda di sini adalah X-nya. X-nya di sini ada negatif 1. Semisal kita masukkan negatif 1, jadi negatif 1 kuadrat hasilnya 1. Kemudian negatif 3 dikali negatif 1 hasilnya 3. Maka 1 positif 3 hasilnya 4, positif 2 hasilnya 6. Atau bisa juga kita ganti dengan 3. Di sini bisa diperhatikan
3 kuadrat sama dengan 9. Di sini negatif 3 dikali 3 hasilnya negatif 9. Tadi sudah ada 9, negatif 9 hasilnya 0. 0 positif 2 sehingga di sini y-nya adalah 2. Kemudian di sini untuk 4 dan 6 di sini juga sama. 4 kuadrat di sini 16. 16 negatif 3 dikali 4 hasilnya 12. Jadi 16 negatif 12 hasilnya 4, 4 positif 2 hasilnya 6. Maka di sini untuk 0, 0, 0 ini tadi sudah kita bahas untuk perpotongan di sumbu X dan sumbu Y. Di sini bisa diperhatikan X-nya 0, di sini Y-nya 2, di sini X-nya 0, Y-nya 2, atau Y-nya 0, di sini Y-nya 0, X-nya adalah 1 dan 2, 1 dan 2. Sehingga untuk grafiknya di sini akan kita buat. Jadi di sini X-nya negatif 1, Y-nya 6, X negatif 1, Y-nya 6. Titiknya berada di sebelah sini. Kemudian X-nya 0, Y-nya 2, X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian juga X-nya 1, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0, X-nya 2, Y-nya 0. Kemudian X-nya 3, Y-nya 2, X3, Y-nya 2, maka pertemuannya berada di sini. Dan X-nya 4, Y-nya 6, X4, kemudian Y-nya 6, pertemuannya berada di sebelah sini. Sehingga di sini apabila titik-titiknya kita hubungkan, di sini membentuk suatu grafik. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat negatif 3X positif 2. Di sini bisa diperhatikan. Untuk titik puncaknya di sini 3/2, artinya di sini 1,5 untuk X-nya, dan untuk Y-nya di sini negatif 1/4. Di sini untuk Y-nya negatif 1/4. Sehingga di sini untuk soal yang B sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan kembali ke soal, kita kerjakan untuk soal yang C. Y sama dengan X kuadrat positif 5X positif 6. Baik, untuk soalnya akan kita tulis di sebelah sini. Jadi di sini bisa diperhatikan Y sama dengan X kuadrat positif 5X positif 6. Pertama-tama di sini kita misalkan X sama dengan 0, sehingga di sini 0 kuadrat positif 5 dikali 0 positif 6. Di sini hanya bersisa 6. Untuk X kuadrat dan 5X di sini habis karena di sini hasilnya 0. Maka di sini Y sama dengan 6, artinya memotong sumbu Y di 6. Kemudian untuk yang Y sama dengan 0, maka di sini 0 sama dengan X kuadrat positif 5X positif 6. Kemudian X kuadrat positif 5X positif 6 di sini akan kita faktorkan, sehingga di sini menjadi X positif 2 dalam kurung dikalikan X positif 3. Di sini kita faktorkan, pemfaktorannya seperti biasa. Dan di sini apabila dikalikan hasilnya adalah X kuadrat positif 5X positif 6. Maka untuk yang pertama X positif 2 sama dengan 0, sehingga di sini X sama dengan negatif 2. Untuk yang kedua X positif 3 sama dengan 0, maka di sini X sama dengan negatif 3. Sehingga di sini memotong sumbu X di negatif 2 dan negatif 3. Kemudian di sini untuk titik puncaknya rumusnya sama dengan A dan B. Di sini negatif B/2A, negatif di sini untuk pembilangnya diskriminan atau B kuadrat negatif 4AC per 4A. Untuk A, B, dan C akan kita ganti dengan 1, 5, dan 6. Sehingga di sini untuk B kita ganti dengan 5 dan 2A diganti dengan 2 dikalikan 1. B kuadrat di sini sama dengan 5 kuadrat. Negatif 4AC di sini negatif 4 dikalikan 1, di sini A-nya 1 dan C-nya di sini 6, sehingga 416. Kemudian per 4 dikalikan A, di sini 4 dikalikan 1. Sehingga di sini untuk negatif 5/2 di sini untuk yang X, dan untuk yang Y di sini negatif 5 kuadrat di sini 25 dikurangi 4 dikali 1 dikali 6 hasilnya 24, sehingga 25 negatif 24 hasilnya 1. Kemudian per 4 dikali 1 di sini per 4.
Maka di sini untuk perpotongan di sumbu Y, di sumbu X, dan titik puncak sudah kita temukan. Yang berikutnya ini akan kita perkecil. Kemudian untuk titik puncak akan kita pindah di sebelah bawah. Di sini bisa diperhatikan, dan di sini akan kita buat tabel untuk Y sama dengan X kuadrat positif 5X positif 6. Jadi di sini bisa teman-teman perhatikan. Jadi untuk Y-nya di sini selalu sama dengan yang A dan B. Untuk Y-nya di sini 620026. Untuk yang X di sini negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0. Jadi di sini semisal dimasukkan negatif 1, sehingga negatif 1 kuadrat hasilnya adalah 1, positif negatif 1 dikalikan 5 hasilnya adalah negatif 5, positif 6. Di sini tadi 1, negatif 5 hasilnya negatif 4, positif 6, maka di sini hasilnya 2. Kemudian di sini apabila dimasukkan negatif 4 untuk X-nya, di sini bisa diperhatikan negatif 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Positif di sini 5 dikalikan negatif 4, artinya di sini 20. Di sini ada negatif, sehingga 16 negatif 20 hasilnya negatif 4. Negatif 4 positif 6 hasilnya di sini 2. Jadi di sini bisa teman-teman coba untuk angka yang lain. Di sini untuk 0 dan 0 ini adalah perpotongan di sumbu X. Jadi di sini negatif 3 dan negatif 2. Negatif 3, negatif 2, kemudian 6 ini adalah perpotongan di sumbu Y. Di sini untuk X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 6. Sehingga untuk grafiknya di sini bisa kita buat untuk koordinat kartesius. X-nya negatif 5, di sini Y-nya 6. Jadi X-nya negatif 5, Y-nya 6, pertemuannya berada di sebelah sini. Kemudian negatif 4 dan 2, X-nya negatif 4, Y-nya 2, pertemuannya adalah di sini. Kemudian X-nya negatif 3, Y-nya 0, X-nya negatif 3, Y-nya 0, sehingga tetap di negatif 3. X-nya negatif 2 dan Y-nya 0, X negatif 2 dan Y 0, sehingga tetap di negatif 2. Kemudian X-nya negatif 1, Y-nya 2, X negatif 1 dan Y 2 berada di titik ini. Kemudian X-nya 0, Y-nya 6, X-nya 0, Y-nya 6. Sehingga di sini untuk grafiknya, di sini tinggal kita buat garis untuk titik-titiknya. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk grafik dari Y sama dengan X kuadrat positif 5X positif 6, grafiknya adalah seperti ini. Dengan titik puncak di sini adalah untuk X-nya negatif 5/2. Jadi untuk X-nya di sini negatif 2,5 dan Y-nya di sini negatif 1/4. Artinya di sini negatif 1/4. Sehingga di sini untuk soal yang C di sini sudah kita jawab. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal yang D. Sebelumnya di sini bisa diperhatikan untuk soal yang D. Y sama dengan X kuadrat negatif 5X positif 6. Untuk soalnya akan kita tulis di sebelah sini. Pertama-tama di sini kita misalkan X sama dengan 0. Sehingga di sini 0 kuadrat negatif 5 dikalikan 0 positif 6, maka di sini Y sama dengan 6. Artinya memotong sumbu Y di 6. Kemudian yang kedua untuk Y sama dengan 0, artinya di sini 0 sama dengan X kuadrat negatif 5X positif 6. Maka untuk X kuadrat negatif 5X positif 6 di sini akan kita faktorkan, sehingga pemfaktorannya menjadi X negatif 2 dalam kurung dikalikan X negatif 3. Jadi di sini negatif 2, negatif 3 apabila dijumlahkan hasilnya negatif 5. Apabila dikalikan hasilnya adalah positif 6. Jadi di sini untuk pemfaktorannya seperti pemfaktoran biasa. Sehingga di sini X negatif 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Dan X negatif 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Artinya di sini memotong di sumbu X tepat di 2 dan 3. Kemudian untuk titik puncaknya, jadi titik puncaknya rumusnya sama, min B per 2A, min diskriminan atau B kuadrat negatif 4AC, kemudian di sini per 4A.
Untuk A, B, dan C akan kita ganti dengan 1, negatif 5, dan 6. Sehingga di sini min B menjadi min, di sini min 5 untuk B-nya, di sini ada negatif, di sini di bawah. Kemudian 2A, 2 dikalikan 1, A-nya 1, koma negatif, di sini B kuadrat, artinya negatif 5 dalam kurung kuadrat, min 4AC, di sini min 4, 1 untuk C-nya di sini 6. Kemudian per 4A, di sini 4 dikalikan 1. Maka di sini negatif dikali negatif hasilnya positif sehingga menjadi 5/2. Kemudian di sini untuk yang Y negatif 5 kuadrat hasilnya 25. 25 negatif 4 dikali 1 dikali 6 artinya di sini 24. Maka 25 negatif 24 hasilnya 1. Kemudian untuk penyebutnya 4 dikali 1 di sini 4, sehingga untuk titik puncaknya 5/2, negatif 1/4. Kemudian dari pekerjaan kita di sini akan kita perkecil. Kemudian untuk titik puncaknya akan kita pindah di bawah, dan di sini kita buat tabel untuk Y sama dengan X kuadrat negatif 5X positif 6. Di sini untuk Y-nya di sini kita memilih angka yang sama. Jadi di sini 620026. Untuk X-nya di sini yang berbeda. Jadi di sini untuk X-nya 0, Y-nya 6. Di sini tadi sudah X-nya 0, Y-nya 6. Dan untuk Y-nya 0, di sini Y-nya 0, X-nya di sini 2 dan 3. 2 dan 3. Sehingga di sini kita coba untuk yang 1. Artinya di sini 1 kita masukkan di X. 1 kuadrat negatif 5 dikalikan 1 positif 6. Jadi di sini 1 negatif 5 positif 6. Jadi negatif 4 positif 6 hasilnya adalah 2. Atau untuk yang 5 di sini juga bisa. 5 kuadrat negatif 5x positif 6. Jadi 5 kuadrat 25. Negatif 5 dikali 5 di sini negatif 25 artinya 0. 25 negatif 25. Kemudian positif 6 ini adalah sisanya sehingga di sini untuk Y-nya positif 6. Maka di sini akan kita buat untuk koordinat kartesiusnya. Untuk X-nya 0, di sini Y-nya 6, X-nya 0, Y-nya 6, titiknya berada di sebelah sini. X-nya 1, Y-nya 2, X1, Y-nya 2, titiknya berada di sebelah sini. X-nya 2, Y-nya 0, X-nya 2, Y-nya 0, titiknya berada di sebelah sini. X-nya 3, Y-nya 0, titiknya berada di sebelah sini. X-nya 4, Y-nya 2, titiknya berada di X4 dan Y2, pertemuannya berada di sebelah sini. Dan X5, Y-nya 6, X5, Y-nya 6, pertemuannya berada di sebelah sini. Sehingga di sini apabila kita buat grafik di sini dengan menyatukan titik-titik, ini adalah grafik untuk Y sama dengan X kuadrat negatif 5X positif 6. Di sini untuk grafiknya dengan titik puncaknya di sini 5/2. Jadi di sini untuk X-nya 2,5 dan Y-nya di sini negatif 1/4. Baik, untuk soal nomor 3 dari A sampai D di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 4. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Dari soal 3, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai perbandingan grafik Y sama dengan AX kuadrat positif BX positif C dengan Y sama dengan AX kuadrat negatif BX positif C. Jadi di sini kita hadirkan dulu untuk jawaban kita dari soal nomor 3. Ini untuk yang A, ini untuk yang B, ini untuk yang C, ini untuk yang D. Jadi untuk yang Y sama dengan AX kuadrat positif BX positif C, ini adalah untuk soal yang A dan yang B. Sedangkan Y sama dengan AX kuadrat negatif BX positif C ini adalah untuk soal yang B dan soal yang D. Jadi di sini bisa dilihat untuk perbandingannya. Untuk yang AX kuadrat positif BX positif C, di sini titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Jadi di sini bisa dilihat titik puncaknya di sebelah kiri sumbu Y.
Dan untuk Y sama dengan AX kuadrat negatif BX positif C, ini adalah soal untuk yang B dan D. Di sini titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi di sini bisa dilihat untuk titik puncaknya di sini berada di sebelah kanan. Sehingga di sini untuk perbedaannya hanya terletak pada titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y atau di sebelah kanan sumbu Y. Untuk soal nomor 4 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 5. Di sini bisa diperhatikan. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Baik, di sini untuk soal nomor 5 ada A sampai D. Pertama-tama di sini kita mulai dari yang A. Sehingga di sini untuk yang B, C, dan D akan kita hapus. Y sama dengan X kuadrat positif 4X positif 2. Baik, untuk soalnya akan kita tulis di sebelah sini. Jadi pertama-tama di sini kita akan mencari perpotongan di sumbu Y. Untuk X di sini kita misalkan dengan 0. Sehingga di sini Y sama dengan 2. Di sini bisa diperhatikan apabila di sini X 0, 0 kuadrat positif 4 dikalikan 0 positif 2. Sehingga di sini Y sama dengan 2 karena di sini 0 kuadrat hasilnya 0, 4 dikali 0 di sini pun juga 0. Sehingga di sini memotong di sumbu Y tepat di angka 2. Kemudian selain ini kita juga bisa mencari titik puncak. Jadi untuk titik puncak sebelumnya kita pahami dulu untuk angka di depan variabel X kuadrat di sini adalah A. Kemudian di depan X ini adalah B. Kemudian untuk angka konstanta ini adalah C. Sehingga di sini untuk titik puncak rumusnya adalah negatif B per 2A, koma negatif diskriminan atau B kuadrat negatif 4AC, kemudian di sini per 4A. Untuk B di sini akan kita ganti dengan 4. Kemudian 2A di sini 2 dikalikan 1 karena di sini A-nya 1. Negatif B kuadrat di sini 4 kuadrat, negatif 4 AC di sini 1 dan 2 sehingga di sini 1 dikalikan 2. Kemudian per 4A di sini per 4 dikalikan 1. Sehingga di sini negatif 4 per 2 hasilnya adalah negatif 2. 4 kuadrat di sini 16, 16 negatif 4 kali 1 kali 2 di sini 8, sehingga hasilnya 8, kemudian per 4 dikali 1 di sini 4. Maka 8 per 4 di sini juga 2 dan di sini ada negatif, sehingga titik puncaknya negatif 2, negatif 2. Baik, di sini sebelum untuk menggambar grafiknya, di sini kita buat tabel. Jadi di sini untuk X di sini bisa teman-teman pilih angka yang ini nanti akan disubstitusikan di Y sama dengan X kuadrat positif 4X positif 2. Di sini saya memilih negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0. Untuk yang X sama dengan 0, Y sama dengan 2, di sini bisa dilihat ini adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 2, ini adalah perpotongan di sumbu Y. Kemudian selain ini akan kita coba, semisal di sini kita punya negatif 3. Jadi negatif 3 kuadrat hasilnya 9. Positif 4 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 12. Jadi 9 negatif 12 hasilnya negatif 3. Negatif 3 positif 2 maka hasilnya adalah negatif 1. Atau di sini misal kita coba untuk negatif 2. Jadi negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Positif 4 dikalikan negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Jadi 4 negatif 8 hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 positif 2 maka hasilnya adalah negatif 2. Kemudian untuk yang lainnya bisa teman-teman coba, maka hasilnya di sini untuk yang X apabila diganti dengan negatif 4 hasilnya adalah 2, diganti dengan negatif 3 hasilnya adalah 1,
kemudian diganti dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian untuk grafiknya di sini akan kita gambar. Pertama-tama untuk X negatif 4, maka di sini Y-nya 2, X negatif 4, Y-nya 2, sehingga pertemuannya berada di sebelah sini. Kemudian X-nya negatif 3, Y-nya negatif 1, X negatif 3 dan Y-nya negatif 1, perpotongannya berada di sebelah sini. Kemudian negatif 2 dan negatif 2, di sini X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2, titiknya berada di sebelah sini. Kemudian negatif 1 dan negatif 1, X negatif 1 dan Y negatif 1, titiknya berada di sebelah sini. Dan untuk X0 di sini Y-nya 2, X-nya 0, kemudian Y-nya 2. Sehingga dari titik-titik ini akan kita hubungkan dengan garis. Maka di sini terbentuk grafik dari Y sama dengan X kuadrat positif 4X positif 2. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal yang B. Di sini bisa diperhatikan Y sama dengan negatif X kuadrat positif 2X positif 3. Baik, di sini pertama-tama kita misalkan X sama dengan 0. Maka di sini negatif 0 kuadrat positif 2 dikalikan 0 positif 3. Sehingga di sini untuk negatif 0 kuadrat hasilnya tetap 0. Positif 2 dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Maka di sini Y sama dengan 3. Artinya di sini memotong di sumbu Y tepat di angka 3. Kemudian yang berikutnya kita akan mencari titik puncak. Sebelumnya di sini kita pahami dulu. Untuk angka di depan X kuadrat ini adalah A, angka di depan X ini adalah B, dan angka 3 ini adalah C. Untuk rumus dari titik puncak di sini ada negatif B per 2A, negatif diskriminan atau B kuadrat negatif 4AC per 4A. Sehingga di sini untuk B kita ganti dengan 2. Dan 2A di sini kita ganti dengan 2 dikalikan negatif 1. Di sini ada negatifnya. Kemudian B kuadrat di sini 2 kuadrat negatif 4. AC di sini A negatif 1 dan C di sini 3. Kemudian per 4A di sini per 4 dikalikan negatif 1. Sehingga di sini untuk negatif 2 per negatif 2 hasilnya adalah 1. Dan di sini 2 pangkat 2 4, kemudian negatif 4 dikalikan negatif 1 dikalikan 3. Di sini negatif dikali negatif positif. 4 dikali 3 12, maka 12 positif 4 hasilnya 16. 16 di sini per 4 dikalikan negatif 1, di sini negatif 4, di sini negatif dan negatif kita coret. Sehingga 16 per 4 hasilnya adalah 4. Maka di sini untuk titik puncaknya 1,4. Kemudian di sini sebelum kita membuat grafik, di sini akan kita tulis dulu untuk tabelnya. Jadi di sini bisa diperhatikan, semisal di sini X-nya kita ganti dengan 0, di sini Y-nya 3. 0 di sini Y-nya 3. Kemudian di sini untuk titik puncaknya di sini 1 untuk X-nya, 1. Untuk Y-nya di sini 4. Di sini bisa teman-teman coba, semisal di sini kita memilih memasukkan 4. Jadi di sini bisa dilihat, apabila di sini 4 kita masukkan, 4 dipangkatkan 2 hasilnya 16. 16 di sini membawa negatif sehingga negatif 16. 2 dikalikan 4 di sini 8. 8 positif 3 11. Ini tadi negatif 16, kemudian ini 11, maka hasilnya adalah negatif 5. Atau di sini untuk 3 bisa kita masukkan 3 kuadrat, di sini 9 ada negatif sehingga di sini negatif 9. Kemudian 2 dikalikan 3 6, 9 membawa negatif, di sini negatif 9 positif 6 hasilnya negatif 3. Kemudian negatif 3 positif 3, maka hasilnya di sini 0. Atau di sini bisa juga kita coba dengan negatif 1. Negatif 1 kuadrat hasilnya 1. 1 di sini masih ada negatif sehingga negatif 1.
Kemudian 2 dikalikan negatif 1, di sini negatif 2. Tadi ada negatif 1, sekarang negatif 2, maka negatif 3. Negatif 3 positif 3, hasilnya adalah 0. Untuk yang lainnya di sini bisa teman-teman coba. Kemudian di sini akan kita buat untuk grafiknya. Di sini kita gambar untuk koordinat kartesius. Jadi negatif 2, negatif 5. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 5. Sehingga titiknya berada di sebelah sini. Kemudian negatif 1, 0. X-nya negatif 1, kemudian Y-nya 0. Sehingga tetap di sebelah sini. Kemudian 0, 3. X-nya 0, Y-nya 3. Titiknya berada di sebelah sini. X-nya 1, Y-nya 4. X-nya 1, Y-nya 4, sehingga titiknya berada di sebelah sini. Ini adalah titik puncak 1,4. Kemudian X-nya 2, Y-nya 3. X2, kemudian Y-nya 3, titiknya berada di sebelah sini. Dan kemudian X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya 0, titiknya berada di sebelah sini. Dan X-nya 4, Y-nya negatif 5. X-nya 4, Y-nya negatif 5. Titiknya berada di sebelah sini. Sehingga untuk titik-titik merah ini apabila kita hubungkan, di sini membentuk suatu garis atau grafik. Ini adalah grafik fungsi untuk Y sama dengan negatif X kuadrat positif 2X positif 3. Untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal yang C. Untuk yang C di sini bisa diperhatikan. Ini akan kita geser ke sebelah kiri untuk yang C. Baik, jadi di sini untuk soalnya Y sama dengan X kuadrat negatif 5X positif 5. Untuk soalnya akan kita tulis di sebelah sini, X kuadrat negatif 5X positif 5. Maka di sini untuk misal X sama dengan 0. 0 kuadrat negatif 5 dikalikan 0, sehingga di sini 0. Maka di sini hanya bersisa 5, sehingga di sini Y sama dengan 5. Artinya di sini memotong sumbu Y tepat di 5. Kemudian di sini kita akan mencari titik puncak. Untuk titik puncaknya sebelum kita tulis rumusnya, di sini kita pahami dulu. Untuk angka di depan X kuadrat ini adalah A. Angka di depan X ini adalah B, dan angka yang saya tunjuk ini adalah angka yang C. Sehingga untuk titik puncaknya rumusnya adalah negatif B per 2A dan negatif B kuadrat negatif 4AC per 4A. Kemudian di sini untuk B kita ganti dengan negatif 5. Jadi di sini untuk 5-nya membawa negatif. Kemudian 2A di sini 2 dikalikan 1. Di sini angka di depan X kuadrat ini ada 1. Koma di sini negatif B kuadrat, di sini negatif 5 kuadrat. Kemudian negatif 4, kemudian AC, ini untuk AC 1 dikalikan 5, 1 dikali 5, kemudian per di sini 4A, maka di sini 4 dikalikan 1, di sini A-nya 1. Sehingga di sini negatif dikali negatif hasilnya positif, maka di sini menjadi 5 per 2, dan di sini negatif 5 kuadrat, di sini ada 25. 25 dikurangi dengan 20, sehingga hasilnya adalah 5. Kemudian untuk penyebutnya 4 dikali 1, di sini 4, dan di sini membawa negatif. Sehingga di sini untuk titik puncaknya 5 per 2, negatif 5 per 4. Maka di sini sebelum kita membahas untuk grafiknya, di sini kita buat tabelnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama di sini X-nya 0, Y-nya 5. Jadi ini tadi untuk X-nya 0, Y-nya 5. Kemudian di sini semisal kita 1, kita ganti X dengan 1, maka di sini 1 kuadrat negatif 5 dikali 1 positif 5. Di sini negatif 5 dikali 1 hasilnya negatif 5, positif 5, maka hasilnya 0. Di sini 1 kuadrat hasilnya tetap 1. Atau di sini bisa juga kita dengan 4 dan 1. Semisal di sini 4 kuadrat 16 dikurangi dengan 5 dikali 4 20, sehingga 16 dikurangi 20 hasilnya negatif 4.
negatif 4, positif 5, maka hasilnya adalah 1. Atau di sini juga bisa kita masukkan angka 5. Jadi 5 kuadrat 25 dikurangi dengan 5 dikali 5, 25, 25 dikurangi 25, 0, positif 5, sehingga di sini Y-nya 5. Kemudian di sini akan kita gambar untuk koordinat kartesiusnya. Untuk X0 di sini Y-nya 5, X0 Y-nya 5, titiknya berada di sebelah sini. Untuk X1 Y-nya 1, sehingga di sini X-nya 1, Y-nya 1, pertemuannya berada di sebelah sini. X-nya 2, Y-nya negatif 1, X-nya 2, Y-nya negatif 1. Kemudian X-nya 3, Y-nya negatif 1, X-nya 3, Y-nya negatif 1. Dan X-nya 4, Y-nya 1, X4, Y1, kemudian X5, Y5. X5, kemudian di sini Y-nya juga 5, sehingga titiknya berada di sebelah sini. Maka untuk grafiknya di sini tinggal kita buat garis untuk menghubungkan titik-titik. Jadi di sini sudah terbentuk grafik fungsi kuadrat, di mana di sini untuk titik puncaknya ini adalah 5/2, artinya di sini untuk X-nya 2,5 dan untuk Y-nya adalah negatif 5/4, atau di sini adalah 1/4. Di sini ada negatif, di sini ada negatif. Jadi ini untuk yang Y lebih besar dari 1 karena di sini 1/4. Maka di sini untuk grafik dari Y sama dengan X kuadrat negatif 5X positif 5 sudah kita jawab. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal yang D. Di sini bisa diperhatikan Y sama dengan negatif 2X kuadrat positif 4X positif 5. Baik, untuk soalnya akan kita tulis di sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi Y sama dengan negatif 2X kuadrat positif 4X positif 5. Di sini pertama-tama kita misalkan X sama dengan 0, maka di sini Y sama dengan 5. Jadi di sini bisa diperhatikan 0 kuadrat hasilnya 0, dikalikan negatif 2 tetap 0, 4 dikali 0 tetap 0, 0 positif 0 tetap 0, 0 positif 5 hasilnya adalah 5. Maka di sini memotong di sumbu Y tepat di angka 5. Kemudian yang kedua di sini kita bisa mencari untuk titik puncaknya. Jadi sebelum kita mencari titik puncak, di sini kita pahamkan lagi. Jadi angka di depan X kuadrat ini adalah A, kemudian ini adalah B, ini adalah C. Maka di sini untuk titik puncaknya rumusnya adalah negatif B/2A, negatif B kuadrat negatif 4AC per 4A. Sehingga di sini untuk B kita ganti dengan 4, kemudian per 2A di sini per 2 dikalikan negatif 2. Jadi di sini A, di sini ada 2 membawa negatif, maka di sini negatif 2. Kemudian B kuadrat 4 kuadrat negatif 4AC, di sini negatif 4. Untuk A di sini negatif 2, untuk C di sini 5, negatif 2 di sini 5. Kemudian per 4A di sini per 4 dikalikan negatif 2. Sehingga di sini untuk negatif dikalikan 4 hasilnya adalah negatif 4. 2 dikalikan negatif 2 di sini negatif 4. Kemudian 4 kuadrat di sini 16. 16 di sini negatif 4 dikali negatif 2 hasilnya adalah 8. 8 dikali 5 hasilnya 40. Sehingga 16 positif 40 hasilnya 56. Kemudian dikalikan negatif di sini negatif 56. Dan 4 dikalikan negatif 2 di sini negatif 8. Sehingga negatif 4 per negatif 4 hasilnya adalah 1. Negatif 56 per negatif 8 di sini adalah 7. Jadi di sini untuk titik puncaknya 1,7. Sebelum kita gambar untuk grafiknya, di sini akan kita buat terlebih dahulu untuk tabelnya. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk X0 di sini Y-nya 5, X0 Y-nya 5, dan untuk X1 di sini Y-nya 7. X1 di sini Y-nya 7. Semisal di sini kita menginginkan
mencoba angka 3. Jadi di sini 3 kuadrat 9. 9 dikali negatif 2, di sini hasilnya adalah negatif 18. 3 dikali 4 hasilnya 12, positif 5, 17. Maka negatif 18 positif 17 hasilnya adalah negatif 1. Begitu juga dengan semisal di sini 2 dan 5. 2 kita masukkan, 2 kuadrat di sini 4. 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Kemudian 2 dikali 4 hasilnya 8. Ini tadi ada negatif 8, positif 8, maka hasilnya adalah 0. Kemudian positif 5, maka di sini 5. Sehingga di sini untuk grafiknya di sini kita buat sumbu koordinat kartesius. Untuk x negatif 1, di sini y-nya juga negatif 1. X negatif 1, y-nya juga negatif 1, titiknya berada di sebelah sini. Untuk x-nya 0, y-nya 5, x-nya 0, y-nya 5, titiknya berada di sebelah sini. Untuk x1, y-nya 7, x1, y-nya 7, titiknya berada di sebelah sini. Untuk x2, y5, x2 dan y5, titiknya berada di sebelah sini. Dan x3, y negatif 1. X3 kemudian y-nya negatif 1. Di sini turun ke bawah negatif 1. Sehingga untuk grafiknya di sini tinggal kita buat garis yang menghubungkan titik-titik. Ini adalah grafik fungsi y sama dengan negatif 2x kuadrat positif 4x positif 5. Untuk soal nomor 5 dari A sampai D di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 6. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Dari soal nomor 5, tentukan titik puncak tiap-tiap grafik. Tentukan pula hubungan titik puncak grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat positif bx positif c dengan nilai negatif b per 2a. Baik, jadi di sini kita akan menentukan titik puncak tiap-tiap grafik dan hubungan titik puncak dengan negatif b per 2a. Di sini kita sajikan dulu untuk pekerjaan kita yang 5A. Di sini bisa teman-teman lihat. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk titik puncaknya soal nomor 5A tadi sekaligus sudah kita jawab. Jadi untuk titik puncaknya di sini adalah negatif 2 dan negatif 2. Jadi di sini bisa diperhatikan negatif 2, negatif 2. Ini adalah titik puncak untuk yang A. Dengan di sini negatif b per 2a ini adalah rumus untuk mencari titik puncak koordinat x. Kemudian untuk yang B ini tadi juga sudah kita jawab untuk titik puncaknya. Di sini ada 1 dan 4. Di sini bisa dilihat x-nya 1, y-nya 4. Ini adalah titik puncaknya. Dengan di sini negatif b per 2a ini adalah rumus untuk mencari titik puncak koordinat x. Kemudian untuk yang C di sini bisa diperhatikan untuk titik puncaknya di sini adalah 5 per 2, negatif 5 per 4. Jadi 5 per 2 ini adalah 2,5 dan negatif 5 per 4 ini adalah negatif 1 seperempat. Jadi di sini negatif 1 kemudian ditambah 1/4 ini adalah negatif 1/4 atau negatif 5 per 4. Ini adalah untuk titik puncaknya. Dan untuk negatif b per 2a ini adalah yang sama dengan soal yang A dan B. Ini adalah rumus untuk mencari titik puncak koordinat x. Kemudian untuk yang D di sini bisa diperhatikan untuk titik puncaknya di sini ada 1 dan 7. Jadi di sini bisa dilihat untuk x-nya 1 dan y-nya 7 ini adalah titik puncaknya. Kemudian di sini negatif b per 2a ini adalah rumus untuk mencari titik puncak koordinat x. Baik, kita kembali ke soal. Jadi ini tadi sudah kita jawab untuk titik-titik puncaknya tiap-tiap grafik. Dan untuk nilai negatif b per 2a ini tadi adalah
rumus untuk mencari titik puncak koordinat X. Sehingga di sini untuk soal nomor 6 sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 7. Di sini bisa diperhatikan, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X? Jelaskan alasanmu. Baik, untuk soal nomor 7, jadi di sini apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X? Pertama-tama di sini kita pahami dulu. Jadi di sini ada 3 kondisi untuk Y sama dengan AX kuadrat positif BX positif C. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi di sini ada 3 kondisi. Pertama di sini adalah tidak memotong sumbu X. Jadi bentuk grafiknya adalah seperti ini. Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dengan di sini titik puncak berada di atas X atau di sini titik puncaknya berada di bawah sumbu X. Maka di sini dinamakan tidak memotong sumbu X. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah menyinggung sumbu X. Artinya di sini bisa dilihat untuk grafiknya di sini terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dengan di sini titik puncaknya menyinggung sumbu X. Kemudian untuk yang ketiga memotong sumbu X di 2 titik. Di sini bisa dilihat untuk grafiknya. Jadi di sini bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dengan di sini memotong sumbu X pada 2 titik. Baik, untuk yang ditanyakan di sini apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X? Maka di sini bisa diamati untuk kedua grafik yang sebelah kanan atas. Maka di sini bisa diamati dan jawaban kita di sini adalah mungkin, karena bisa jadi grafiknya adalah titik puncaknya berada di atas sumbu X dan grafik terbuka ke atas, atau titik puncaknya berada di bawah sumbu X dan grafiknya terbuka ke bawah. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 8. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu Y? Jelaskan alasanmu. Baik, untuk menjawab soal nomor 8 di sini kita hadirkan lagi 3 kondisi. Y sama dengan AX kuadrat positif BX positif C. Jadi di sini untuk 3 kondisinya kita ulang lagi. Di sini tidak memotong sumbu X, kemudian menyinggung sumbu X, atau di sini memotong sumbu X di 2 titik. Baik, jadi dari 3 kondisi di sini bisa diperhatikan grafik fungsi kuadrat dengan persamaan umum Y sama dengan AX kuadrat positif BX positif C. Di sini selalu memotong sumbu Y. Nah, baik. Jadi di sini untuk jawaban kita soal nomor 8 ini adalah tidak mungkin, karena grafik fungsi kuadrat dalam bentuk dan posisi apapun apabila diteruskan akan memotong sumbu Y. Jadi di sini bisa dilihat, bisa saja di sini memotong sumbu Y tepat di titik puncak, atau di sini memotong sumbu Y dengan grafik sebelah kiri, atau juga mungkin sebelah kanan, atau di sini juga mungkin titik puncak, atau mungkin sebelah kiri, atau mungkin sebelah kanan. Intinya untuk grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat positif BX positif C di sini selalu memotong sumbu Y. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 9. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X pada 3 titik koordinat berbeda? Jelaskan alasanmu. Baik, untuk menjawab soal nomor 9 di sini kita hadirkan lagi 3 kondisi untuk Y sama dengan AX kuadrat positif BX positif C. Yang pertama di sini tidak memotong sumbu X. Kemudian yang kedua menyinggung sumbu X. Yang ketiga memotong sumbu X di 2 titik.
Baik, jadi dari ketiga kondisi ini, yang ditanyakan adalah memotong sumbu X pada 3 titik koordinat berbeda. Baik, jadi bisa dipahami untuk memotong sumbu X pada 3 titik yang berbeda, jelas di sini jawabannya tidak mungkin. Karena di sini untuk kondisi yang pertama tidak memotong sumbu X, di sini yang kedua hanya menyinggung, yang ketiga di sini memotong di 2 titik. Sehingga untuk jawaban kita jelas di sini tidak mungkin karena hanya ada kondisi memotong sumbu X di 2 titik. Untuk yang memotong sumbu X di sini hanya ada 2 titik. Untuk yang lainnya di sini tidak menyentuh sumbu X atau di sini menyinggung atau hanya menyentuh sumbu X. Sehingga di sini untuk soal nomor 9 sudah kita jawab. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 10. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y pada 2 titik koordinat berbeda? Jelaskan alasanmu. Baik, di sini kita hadirkan lagi 3 kondisi untuk Y sama dengan AX kuadrat positif BX positif C. Di sini untuk yang pertama tidak memotong sumbu X, yang kedua menyinggung sumbu X, dan yang ketiga memotong sumbu X di 2 titik. Dari ketiga kondisi ini di sini bisa teman-teman lihat, jadi di sini hanya memotong 1 kali sumbu Y. Jadi di sini memotong sumbu Y, namun di sini hanya 1 kali. Hanya 1 kali memotong sumbu Y. Sehingga di sini untuk jawaban kita soal nomor 10 di sini adalah tidak mungkin karena selalu memotong di 1 titik. Baik, ini adalah soal terakhir untuk latihan 2.2. Maka sampai di sini pembahasan kita.